Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi thalathatu fardu ainin fa'rifan wa'mal biha tahsulu najatun wa'tala. Yani anna hadhil uluma thalathata ail ilmu alladhi yusahihul ibadata wal ilmu alladhi yusahihul i'tiqada wal ilmu alladhi yuzakkil qalba fardu ainin fa'rifannaha ay yajibu ala kulli wahidin ta'allumuha wala yasa'u ahadan jahluha. Wa hadhihi hiyal ulumus syar'iyyatu an-nafi'atu wa'mal biha ay li'annahu la khalasa lil alimi illa idza amila bi'ilmihi wa illa fahuwa minal halikin. Qala Ibn Ruslan fa'mal walau bil usyrikaz zakati takhruju bi nuril ilmi min zulmati fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abidil wathan. Bermula ini macam itu farduin, maka gebit-gebit kenal olehmu dan beramal olehmu dengannya ini niscaya hasil oleh kemenangan dan tinggi ianya seseorang. Gemaksud ianya nazim akan bahwa sungguh ini ilmu yang tiga, artinya ilmu alladzi yang dipusah ianya ilmu akan ibadat, dan ilmu alladzi yang dipusah ia ilmu akan i'tikad, dan ilmu alladzi yang membersihkan ia akan hati, itu farduin. Artinya wajib di atas tiap seseorang oleh belajarnya ilmu, dan tidak termuat akan seseorang oleh jahilnya ilmu. Dan bermula ini yang macam dianya ini, itulah segala ilmu yang syar'i yang bermanfaat ianya ilmu syar'i. Dan beramal olehmu dengannya ilmu syar'i, artinya karenanya pekerjaan itu hana jineh kelepasan bagi orang yang alim, kecuali apabila beramal ia orang alim dengannya ilmu. Wa illa, dan jika tidak, maka bermula dianya orang alim itu sebahagian daripada orang yang binasa. Jadi salah satu wasiat yang disampaikan di Likud untuk kelepasan daripada untuk keselamatan dunia dan juga untuk mendapat kebahagiaan di akhirat di antara wasiat tersebut yaitu mempelajari ilmu syar'i. Kalau disampaikan sekilas sebelumnya, yaitu ilmu untuk sah i'tikad bersesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kepualagan disampaikan sebelumnya agar terhindar daripada i'tikad yang batil. Contoh i'tikad yang batil lagi i'tikad kelompok Mu'tazilah, i'tikad kelompok Jabariyah, dan kelompok Mujassimah yang akan selesai.
Kemudian juga wajib mempelajari ilmu yang dapat membersihkan hati dan ilmu yang berfungsi untuk mengukur sah ibadat atau hana sah ibadat. Maka disampaikan oleh nazim dalam bait yang getanyo pelajari jino bahwa le macam ilmunya merupakan farduin, maka perlu untuk dipahami oleh seluruh orang. Kemudian setelah memahami, wajib terhadap seseorang yang memahami untuk mengamalkan ilmu tersebut agar mendapat kelepasan hari kiamat dan mendapatkan posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Geurai itu bahwasanya ilmu le macam yang kami sampaikan dilikut, yaitu ilmu untuk sah ibadat yang kemudian diatur oleh ulama menjadi ilmu fikih. Juga ilmu untuk sah etikad, yaitu ilmu tauhid dan ilmu kalam, dan ilmu yang membersihkan hati yaitu ilmu tasawuf nyan farduin, wajib untuk dipahami. Han akan terlepas siroro urang yang mukallaf tanpa mempelajari ilmu tersebut, dan hana ruang bagi siroro urang untuk jahil. Maknanya hana gebi toleransi dalam agama siroro urang yang kamu mukallaf tanpa menguasai heboh ilmu farduin tersebut. Dan ilmu yang farduin yang yang merupakan ilmu syar'i yang bermanfaat. Setelah mengamalkan ilmu, setelah memahami, kewajiban selanjutnya yaitu mengamalkan. Karena bagi orang yang ka memahami, apabila hana diamalkan dengan pengetahuan yang ka ditepu, maka han akan mendapat kelepasan uro kiamat. Bahkan urangnya meyahana diamalkan dengan ilmu termasuk dalam kelompok urang yang halikin, urang yang mendapatkan kebinasaan. Cuma ukuran yang menjadi farduin nyo karena batas droy kali ditentukan oleh para ulama menya ilmu untuk sah i'tikad farduin jih, yaitu dum ukuran menguasai dalil ijmali. Kemudian menya ilmu yang berkaitan dengan untuk sah ibadat, hukum zahir dari setiap amalan yang dilakukan harus dikuasai, yang geken dengan ilmu hal menyangkut dengan ibadat semayang umpamanya nyan jika siurosi malam limong bahwate. Kemudian juga apabila urang jino melakukan muamalah, ilmu tentang muamalah ukuran ilmu zahir harus dikuasai. Kepulungkan ilmu zahir karena mana? Dalam fikih setiap pembahasan hukum selalu bagian-bagian tertentu yang gemaafkan bagi orang awam, karena geanggap persoalannya persoalan yang tersembunyi bagi orang awam. Maka segolong mitamong dalam persoalan yang detail-detailnya, atra yang hukum-hukum gasaji syarat dan rukun utamanya hana toleransi dalam agama, hana kuasai memangnya dosa. Malah dalam kitab Fatwa Hadisiyah pernah lu baca, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan apabila ilmu dum ukuran farduinnya hana dikuasai li seluruh urang karena sifat ji farduin, maka berdosa dan jadi fasik gara-gara hana dikuasai ilmu farduin yang dengan ukuran lagi kita sampaikan bunuh. Ya benar. Kemudian selanjutnya mengamalkan, karena orang yang hana mengamalkan dengan pementeng yang ditepu
nyan urang nyan termasuk dalam kelompok urang yang binasa uro kiamat. Nyan menaileh. Adapun tingkat yang ke agak detil, umpamanya dengan batas dalil yang tafsili keli dalil ijmali nyan ka fardu kifayah kan, menyebab ilmu yang berhubungan dengan tauhid. Kemudian juga dalam bidang ilmu fikih mereka agak mendetil nyan juga fardu kifayah. Juga dalam ilmu tasawuf kan sekedar untuk memahami konsep dasar teh penyakit hati, teh yang muhlikat, teh yang munjiat. Ya benar. Sering kita dapatkan dalam kitab kali geurai umpamanya nyo adalah persoalan yang kafi terhadap orang awam. Menyo persoalan yang itamong dalam kategori kafi terhadap orang awam, nyo pada dasarnya seandainya sirodo urang hana itu puah nyan han dosa ile. Cuman ohate ka itu puah nyan han mesti diamalkan. Contoh misalnya dalam semayang imum yang nam rumpuk le, yang lain yang hana rumpuk handa je pegah takut salah tu. Imam ahwate gejihar dengan takbiratul ihram, geyunit jihar tersebut untuk zikir. Ya, seandainya hana ini zikir li serado imam, maka jid ke membatalkan. Gesampaikan tu lebih lanjut oleh pensyarah oleh sahib hasyiah bahwasanya nyo termasuk persoalan yang kafi terhadap orang awam. Maknanya sebelumnya hana itu puah tentang kewajiban niat zikir kakeh yang kalepahnya kepumaah. Ya benar. Wate ka itu puah hana kepumaah le. Hai baik cik kesimpulan mangat hana ada puam yang menan ke pemaah tapi kan menang cit kan, karena orang yang ke pemaah wate hana itu puanya orangnya makzur gara-gara hana itu puam, tetapi berkaitan dengan persoalan-persoalan yang mendasar dalam agama kan kabar dosa benar hana itu untuk ilmu. Jadi hanya cok kesimpulan lebih mangat hana ada tepu menan ketimbang dengan ada tepu sebab wate hana ada tepu nak pemaah. Berkatalah Ibnu Ruslan, fa'mal maka amal olehmu walau dengan persoalan 10%. Contoh lagi jakut niscaya kamu keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Maka bermula orang yang alim dengan ilmunya orang alim tidak mengamalkan ia, itu mu'adzabun, dianya orang alim itu yang diazabkan akan dia daripada sebelum penyembah api. Jadi yang disampaikan oleh Ibnu Ruslan hino dalam bitnya, setiap ilmu yang tak miliki wajib tak amalkan walau persoalan ubud. Persoalan misalnya yang berhubungan dengan masalah 10, 10, 5 lagi contoh jakut, tetap wajib amalkan. Ketika tak amalkan dengan ilmu walaupun kedih persoalan-persoalan yang dipandang atra-atra yang ubud, tetap sirara urang akan ditebit dengan cahaya ilmu dari kegelapan jahil. Setiap urang yang hana diamalkan dengan ilmu yang dimiliki, nya urangnya malah akan geazab li Allah segolom geazab urang-urang penyembah apui. Karena urangnya taksir menyeurang yang hana ditepua, lantas hana diamalkan wajar karena hana itu puah.
Tapi punya orang yang kata pu wahana aga amalkan nyo kan jelas-jelas tat taksir, jelas-jelas tat orangnya hana menganggap penting persoalan yang dalam agama atau ketentuan agama. Fa idza ariftaha, maka jika fa in ariftaha, maka jika telah engkau kenal akannya ilmu dan engkau amalkan dengannya ilmu, niscaya hasil bagi kamu oleh kelepasan dalam negeri akhirat dan hasil bagi kamu oleh ketinggian dalam dunia dan dalam akhirat. Artinya ketika dah pahami ilmu pengetahuan dan kata amalkan dengannya, maka orang yang memahami dan mengamalkannya mendapatkan kelepasan di akhirat, sementara di dunia memperoleh ketinggian. Di akhirat juga pasti. Qala Allah Ta'ala, berfirmanlah Allah Ta'ala, mengangkat oleh Allah akan orang-orang yang berimanlah mereka dari kamu, dan mengangkat oleh Allah akan orang-orang yang didatangkan akan mereka akan ilmu akan beberapa tingkatan. Berkatalah para mufassir, maksud ianya yakni bermaksud ianya karena ketafsir ayat berarti ba Allah gemaksud ianya Allah gemaksud geangkat le Allah akan urang-urang yang berimanlah mereka dari kamu akan derajat yang satu, dan geangkat akan urang-urang yang didatangkan akan mereka akan ilmu akan beberapa derajat yang banyak. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat tersebut bahwasanya urang yang beriman tanpa menguasai ilmu syar'i nya enggak angkat oleh Allah cuma satu derajat ketinggian urangnya. Adapun urang-urang yang memiliki ilmu geangkat oleh Allah Ta'ala melebihi daripada orang yang beriman sagai, tingkatan gaknya lebih tinggi karena kagak angkat padung-padung boh derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengangkat oleh Allah akan ulama pada uro kiamat, angkat ulama di atas ketinggalan segala orang mukmin dengan dina gangkat dengan 7 boh derajat. Barang di antara 2 boh derajat itu 500 ton nyandum manyang tingkatan ulama di atas orang mukmin yang ken ulama. Ken Ibnu Abbas ketinggian derajat para ulama teori kiamat 700 boh derajat di atas orang mukmin yang ken ulama. Teman dia 700 boh derajat di atas orang mukmin, jarak di antara satu derajat dengan derajat lainnya dumna. Andai kata tajak jarak 500 ton perjalanan. Teman satu derajat ke derajat yang lain 500 ton perjalanan, 700 derajat dumna trip dumna jauh ya. Dan sungguh telah memberi kesaksian oleh Nabi SAW dengan bahwa sungguh mencari ilmu itu menyampaikan ia kepada surga, dan bahwa sungguh para malaikat yang mulia itu membesarkan ia malaikat akan pencari ilmu. Mengapa? Karena memuliakan bagi ilmu, dan tidak akan dibesarkan kecuali akan siman yang ia nyaman itu yang besar ia dalam malakut samawat, dalam alam malakut. Alam malakut itulah alam langit. Jadi Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasanya menuntut ilmunya saboh buat yang mengantarkan sirorong ke dalam surga. Kemudian para malaikat geperaya urang yang menuntut ilmu karena gepemulia ilmu.
para malaikat yang di dalam malakutis samawat han akan geperaya li urang nyan kecuali memang urang yang gepandang raya. Ya benar. Maknanya mana? Han akan geperaya kecuali urang yang gepandang pantas untuk tak peraya. Yang benar maksudnya. Kan geperaya urang yang karaya, mi urang yang karaya han peraya. Tapi maknanya han akan geanggap raya li malaikat kecuali urang yang pantas untuk geperaya. Waqala ba'dul masyayikh, dan berkatalah sebahagian para masyayikh, warada alaina rajulun sanadiyun min ahlil kashfi wa kana la yaqumu li ahadin illa li talibil ilmi wa yaqulu innama aqumu idza ra'aitul malaikata taqumu ma'a annahu kana la ya'rifun nasa. Wa syahida aidan sallallahu alaihi wasallam bi annal alima yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ayyu mansabin a'zamu min mansabi man tastaghilu malaikatus samawati wal ardi bil istighfari lahu fahuwa masyghulun bima huwa fihi wa hum masyghulun bid du'a lahu. Dan berkata oleh sebahagian masyayikh para guru-guru, datang di atas kamu oleh seorang laki-laki yang menutup kepala. Jadi rajulun sanadiyunyan urang yang dipakai penutup ulet lagi model awak Arab pakai kena yang ikat hitam ya tuhnya. Ya menan. Min ahlil kasfi, pane urang agamnyan daripada ahli kasyaf, artinya dari kalangan ulama sufi yang katruk bak tingkat kasyaf. Wakana, dan ada ianya laki-laki itu tidak ia bagi seseorang kecuali bagi penuntut ilmu. Dan berkata ia, hanya saja saya berdiri apabila saya melihat akan malaikat yang berdiri ianya malaikat, beserta bahwa sungguhnya laki-laki itu ada ia itu tidak mengenal ia akan manusia. Jadi mana? Bercerita oleh sebahagian gure kun Syekh Zainuddin Al-Malibari, kun Syekh Abi Bakar Sata, bahwasanya pernah truk bak kamu sirro uragam yang dipakai penutup ule yang nama ikat ra'atuh lagi uru-ura pakai. Jadi legotnya Gatnyan merupakan sirra urang dari kalangan ulama sufi yang katuk batingkat kasar. Rupanya gatnyan han akan gedong untuk menghormati sirra urang pun kecuali penuntut ilmu. Dan kepekah ilung baru lungdong untuk menghormati sirra urang menyelung kalian malaikat na gedong untuk urangnya. Padahal gatnyan manusia hanang turi teh penuntut ilmu teh kan penuntut ilmu cuman pakon gedang ke sebahagian urang untuk menghormati gara-gara kekalian malaikat ka gedang. Ya benar. Cuman li malaikat gedang pakon karena malaikat menghormati penuntut ilmu. Dan menyaksikan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan buah sungguh urang yang alim itu menuntut pengampunan, meminta pengampunan baginya orang alim oleh barang yang ada dalam langit dan barang yang ada dalam bumi. Nyan manyan kepake bak yang akil menyama fis samawat. Wa ayyu mansabin, dan apa kedudukan yang paling besar daripada kedudukan orang yang sibuklah malaikat langit dan malaikat bumi dengan beristighfar baginya orang. Maka dianya orang tersebut itu yang sibuk ia dengan barang yang bermula dianya seseorang dalamnya barang dan bermula
dan mereka itu malaikat, itu yang disibukkan akan mereka itu malaikat dengan mendoakan bagi nyaman baginya orang yang sibuk guna. Jadi kepegahlah mulia Rasulullah, orang yang alim, orang yang kana ilmu, nyan makhluk yang na di langit dan makhluk yang na di bumi selalu meminta pengampunan dosa ba Allah ke orang yang alim tersebut. Lantas toh kedudukan jino yang paling raya dari kedudukan orang yang sibuk malaikat langit dan malaikat bumi untuk istighfar ke orangnya. Hana nyokan purkun istifham ingkari, maknanya hana kedudukan yang paling raya daripada kedudukan sirro manusia yang sibuk malaikat di langit dan malaikat bumi untuk istighfar ke godnyan. Kemudian legotnyan orang yang istighfarnya godnyan sibuk dengan buat yang menjadi rutinitas roh, yaitu menyebarkan ilmu, dan malaikat sibuk untuk gemudoa bagi orangnya dengan pengampunan dosa. Ya. Jadi purakeun hana doa pegah menyafadilah. Wabil jumlah, dan dengan kesimpulan, maka bermula barang yang datang ia pada kelebihan ilmu dan ulama itu sesuatu yang banyak, dan selagi akan menyebutkan oleh nazim akan sebahagian segala fadilah keduanya ilmu dan ulama, pad disebut pada pembahasan menjaga waktu. Untuk na pembahasan uke tentang hiftul awqat, pembahasan tentang kibancara tajaga wate lang 20 pet jomnyo berguna. Jadi kesimpulan ji, kelebihan ilmu dan ulamanya nyo merupakan kelebihan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dan tentangnya cukup le. Sebagian ji itu akan diurai oleh nazim bak pembahasan mengenai kibancara li kita nyo tajaga wate agar watenya berguna. Maka kita mohon akan Allah akan bahwa kepastikan ianya Allah akan kita dengan ilmu dan amal, dengan pu teman mohon ba Allah lagi dengan kemegahan Nabi yang mulia, sabit diatanya Nabi itu seafdal-afdal selawat dan sebersih-bersih salim. Nah, jadi tawasul dengan jah, dengan kemegahan Nabi yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Allah Subhanahu wa taala beri kepastikan kita nyonyo untuk memiliki ilmu dan juga dapat amalkan dengan ilmu. Yan pembahasan mengenai bait puno. Mengenai perle tadi kursi ya tu tentang terbaca babi le. Al-i'rab. Ini i'rab daripada bait. Bermula hadhihi itu, bermulaha itu huruf tambih, dan bermula zi itu isim isyarah, dianya hadhihi itu jad ke mubtada tak i'rab, yang dibinakan akan dianya mubtada dia tersukun pada mahal rafa. Ya. Dan bermula salasah itu badal, kebadal daripada hadhihi, ataupun salasah tersebut atah bayan pane ke badal ataupun ke atah bayan daripada isim isyarah dari hadhihi. Dan bermula fardu itu khabar mubtada, dan bermula dianya fardu itu rad ke mudhaf, dan bermula ainin itu mudhaf ilaih daripada fardu. Bermula fa'rifan itu, bermula fa itu fa fasihah, fa fasihah pura fa yang munculkan untuk jawab soal yang ketakdir ya. Ya. Pakon fa nya ke fa fasihah karenanya fa'rifan itu jatuh ia pada jawab syarat yang ditakdirkan akannya syarat. Toh syarat yang ditakdir artinya ai nyopat
idza arifta zalika fa'rifan. Apabila telah engkau ketahui akan demikian, maka ketahui juga olehmu. Menan. Dan bermula maf'ulnya fa'rifan itu telah dibuangkan akan dia. Artinya ya'rifan hadhil uluma. Arti hadhil uluma yang jid ke maf'ul. Dan bermula jumlah i'mal itu diatafkan akannya jumlah i'mal di atas jumlah i'rifan. Atas jumlah di atas jumlah. Dan bermula tahsulu itu majzum, dijazamkan akan dia pada jawab fi'il amar. Tahsul berarti takun. Dan bermula najah itu fa'ilnya tahsul. Dan bermula i'tala itu ma'tuf, diatafkan akan dia di atas najah. Ya. Kaile yang kabih sabuh persoalan. Nah hal yang perlu kita diskusi terkait dengan Rabbuna. Mihana kita lanjut aju pembacaan kepada perkara berikutnya. Wajib terhadap imum dalam sembahyang, wajib takbiratul ihram geni zikir. Watai jihar, gejihar. Watai jihar dengan takbiratul ihram geniat untuk zikir. Bukan takbiratul intikalat betul. Kan? Mia takbiratul intikalat kabiasa. Nyo takbiratul ihram sendiri, takbiratul ihram. Ketika gejihar katanya wajib geniat sebagai zikir. Ya. Hai, hanara depu kok. Kadang hanara depu. Ya makanya kesampaikan inan deketi borokon hanaruh menit nyan kagak pumaah sebab atanyan ata yang kafi terhadap orang awam. Ya. Gimana? Mia tua nasi tuanya kan ata purukun yang dapat terkendalikan liro tu. Yang dani zikir apakah dani zikir danin ada sembahyang yang wajib dalam takbiratul ihram atau bahwa dani zikir baru dani ada dalam sembahyang. Makna niat nyan menawar aku bertingat teman-teman nyan jiharnya adalah sebagai zikir yang tak jihar tanya kan tak pertama kedih dalam niat takbiratul ihram ya. Jadi tanya nyan kan hal-hal yang lainnya lu rasa payah tak sampaikan ini kepada terutama kepada orang awam lagi yang kagerumuskan oleh para ulama watai gerinci persoalan tersebut. Maknanya menyalagi niat pada takbiratul ihramnya adalah jazam untuk buat. Kemudian niat sesuatunya untuk buat niat atanya. Nyo maknanya kan tergores hati itu untuk atanya mentang kajian untuk tujuan. Kemudian ini contoh long pegah yang kata rumput dalam kitab. Sira-sira urang ditaklid pendapat ulama lain yang di luar mazhab Droy. Kangka pajan kebolehkan ketika memenuhi syarat-syarat yang kagatu dalam hukum, yaitu be'na talfi dan segala macam. Tapi yang menarik inan putra, yang menarik wate geurai makna taklid. Kiban makna taklid hinan geurai dalam kitab Hasyiah Iana wa mata dan kapan-kapan detail ya teji bahwasanya buat yang ibu buatnya ma fa'alahu muwafiqun sesuai buat yang ibu buatnya dengan pendapat siroro imum tertentu fakat kalada nyan kai taklid itu. Ya. Jadi maknanya hana rumit tentangnya baik tak bikin tu kibancaran yang niat taklidnya. Ya.
menyangkut dengan ketinggikan derajat posisi tanyo dalam syurga tengok lebih banyak menyebab hotel mendang mengayup daripada lantai 27 atau pu yang tinggi. Yang kedua alam malakut ya nah. Yang pun nalawan ni pupu pada boh alam ya. Rupa gaya ni. Nyo menyertai perbandingan bak persoalan-persoalan lain enggak guna sampaikan bahawa kelebihan tingkatan ulamanya atau derajat ulamanya terbanding di atas umat secara umum dumna. Jadi yang perlu kena sampaikan hino bahawa tinggi tan andai kata ketinggiannya tak ukur dengan bentuk fisik, sungguh butuh water padu mertoton untuk tak tuju kepada tingkat yang tingginya. Kan berarti tempat kedua manyang tak lagi nyan. Ya. Menan yang dimaksudkan water takalan kepada penjelasan-penjelasan lain. Kan maknanya tingkat mayang tatat gede 700 kali yang orang mukmin biasa hino bak lantai sa iganya bak lantai ke 700 misalnya kan menan. Tetapi tinggi tatat derajat urangnya andai kata tanah ukur misal tak pegat dalam bentuk fisik sungguh dumnan ketinggian yang menan. Yang kan wate jino kena sampaikan sesuatu yang memang luar biasa. Nyo menyahana pakai bahasa sebagai tempat untuk tapahami bahasa yang bisa tapahami lagi kita. Nyo sungguh hai temufo maka pakai itu bahasa yang lagi nyo. Ya benar. Kak, selanjutnya alam malakut. Jadi mana? Nyo merumpak dalam kitab tafsir mungkin dia tak bersamaan tu jelaskan tentang subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Penjelasan dalam hasyiah Sawi bahwa alamnya napet macam fun alam muluk, yang kedua alam malakut, yang kedua alam jabarut, yang ketiga alam izzah. Ya. Yang pertama puno alam muluk yaitu alam yang terdapat dengan indera katanya. Itu alam katanya hino dunia. Kemudian punya alam malakut yaitu alam langit. Alamnya para malaikat. Punya alam jabarut nyan di atas langit 7 di dalam. Sementara punya alam izzah nyan alam rahasia yang hana suatu pu menyangkut Allah Taala. Berarti punya alam malakutnya nyo di luar indera manusia, artinya alam yang berada mulai dari langit pertama dan seterusnya. Ya. Makanya sering kadang-kadang gerangkai kata-kata malakutnya dengan samawat, fi malakutis samawat itu, karena nyan mungkin idafah pura istilah jihnya ya, untuk penjelasan. Menoleh secara keilmuan gaknyan katruk bak tingkat gekalan artinya gaknyan katruk bak tingkat mampu gekalan sesuatu yang di luar alam muluk. Katruk bak alam malakut bisa saja truk bak alam yang di atas malakut, tetapi yang han mungkin truk bak alam izzah, karena punya alam izzahnya alam rahasia-rahasia yang hanya getepu atanya li Allah Ta'ala. Ya benar. Karena kan perkara-perkara yang terjadi di mana atanya merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala, nyo kan
le di antara tanyan yang hanya yang getepu purukun pakon lagi nyan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay? Nah yang hana mampu artinya untuk kepetamang dalam jangkauan akal manusia, hana mampu untuk dijangkau dengan nalar manusia. Ya benar. Misal menom tentang contoh. Etika katanya oleh sunnah wal jamaah. Han akan terjadi sesuatu pun dalam alamnya, baik yang god maupun yang hana god, kecuali dengan getakdir li Allah. Kaya? Nah. Teman nyan etika ile walaupun dalam purukun penjelasan ulama han gebi nisbah atra yang hana god nyan kepada Allah. Kepakan han gebi nisbah karena untuk nyana keadaban tanya Allah. Tetapi geyu sandarkan buat hana godnyan kepada syaitan. Yang hakikat pane? Yang hakikat kan dicipta oleh Allah. Teman kepu oleh Allah Ta'ala dia cipta sesuatu yang hana god. Maka kena dalam pembahasan iradah na le Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendak sesuatu tapi hana gerida. Ya. Kepu oleh Allah Ta'ala dia bagi makhluknya yang manusianya dari segi ketauhidan, na orang yang beriman, na yang hana beriman, na orang mukmin, na orang kafir. Kepo dia jadikan sebahagian manusianya kafir, pakan han mukmin mandu maju. Nya hai itu jangkau. Hai itu jangkau. Nya contoh yang sederhana ni. Hana tu Pak Abih ni. Ya betul. Ya alam malakut. Karena buno alam kebagi na alam jabarut na alam izzah. Menyenyo na neju baitul izzah satu tempat. Hanya na satu tempat yang na balangit pertama berarti di alam malakut. Ya. Orang alim na berdosa tidak malaikat tidak pun. Gimana? Orang alim. Orang alim nah berdosa ke? Yang ke Nabi mandum na potensi untuk berdosa. Karena Nabi dari manusianya berarti yang maksum cuma para Nabi. Selain daripada para Nabi mandum na potensi untuk berdosa. Pun na kepubut dosa atau hananya hom ke? Yang penting ini ganyan peluang untuk ganyan berdosa na. Makanya di bawah Nabi na manusia yang memiliki derajat yang tinggi, tapi ganyan ke Nabi, tapi terbanding dengan manusia biasa ganyan ka tinggi tak derajat yang gegelar dengan siddiqin umpamanya. Engka na mungkin orangnya melakukan dosa mungkin, tapi dosa yang dilakukan menurut tingkat rawa ke kan lagi dosa yang tanya apa buat. Misalnya kalian contoh bak masalah puasa bentuk. Pakan puasa kawasul kawas, batu puasa orangnya dengan sebab geingat kepada selain Allah. Menurut tingkat, menyaitannya waploh pejam tingkat kepulain lang puasa, lang bulan puasa. Hana batu untuk tingkat tanya. Tapi untuk tingkat orangnya batu. Jadi nyokenyo yang diistilahkan juga dalam akidah kitanya Ahlussunnah wal Jamaah na bab yang gekeun hasanatul abrar wa sayyatul muqarrabin. Ya. Artinya menyebab orang yang dinamakan orang yang orang baik-baik, orang abrar, nyan mentang termasuk dalam hasanat. Tapi orang yang muqarrabin yang katoto dengan Allah nyan kakeun sebagai sebuah purukun keburukan. Ya, jadi apakah na dosa puno pertanyaan ji mungkin untuk terjadi. Nah, cuma orangnya tegedi na dosa hanai tun trade dosanya langsung ngaju terhapus. Ya, nah istilah orang yang mahfud. Ya, orang mahfud kan? Ya.
Poile payah dah pahami bahwa surganya adalah komplek bangunan. Nyan le payah dah pahami. Surganya adalah Darussawab Nanggrawan. Raya datang kan? Jadi kipan raya ji. Nah aku ceritakan dalam kitab wategu lakaizin le Jibril untuk dia keliling dumna luar surga kan gepa le Jibril pada Pluton aleh le Pluton aleh hana lung tu dik le katua lu kan wategu tanya ba Allah nyo etna katuk lumpa nyo ya Allah golom truk seperle nya ikut nya le Pluton gepa teman ki bancara apa Jibril jadi luar datan kan kemudian ditanya musafat ini sesama mukmin nyan pada dasarnya ile nyan menurut amalan menurut tingkat amalan masing-masing artinya naurung untuk yang ditempatkan oleh Allah pada surga yang paling elit kita nyo bahasa punya bahasa yang terpahami bersama nanti yang uyub elitnya tapi kon rendah karena mana haji mereka tu dalam syurga hana istilah yang rendah mandumnya nikmat cuma tak banding antara satu nikmat dengan nikmat lain ni untuk nak lebih nikmat lain loh kan kemudian apakah kita ni untuk merumpak dengan Nabi pun Nabi ya wewet masabahnya yang merumpak dengan umat yang gaduh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pertemuan ya benar sebab alam hidih yang perlu kita fahami ini keli lagi alam yang nahinawa menyetame pikiran lagi tanya lagi hino ada dua nyan haikap tu selebut kan haitim fom tu lagi contoh buat tapi kiban ni le sifat kalam Allah hana muhru hana muswara kiban le surah kalam nyan tanya mantun terjebak oh dia takun kalam iaitu belagi kalam tanya jadi payah taubah le pui keun miai keun jino bahasa gaul bahasa ilmiah ni paradigma ya harus taubah paradigma ile bahwasanya alam hidih ke lagi alam hinoli nyai leput nyan ohote kata ubah cara pandang lagi nyan kamu dah faham tu tapi punya penempatan nyan betul memang nyan sesuai dengan amalan sesuai dengan tingkat amalan kemudian hidih kena ziarah na ziarah gure turun murid ziarah gure kemudian anak ziarah urun si na tempat pertemuan untuk pertemuan umum ya menang cuma cara haji nah tu kita tengok sebabnya bicara alam gaib ya benar lagi contoh urang di surah ayat urang pahami sifat kalam lu begah kero lo cukup trem form kiban surah le kalam nyan kalam huruf hana suara hana awai hana akhir hana okay? kemudian hana awai hana akhir hana tak pahami sang pakon hana mau pahami karena lagi tanya cara pandang katanya waktu tak pahami sifat kalam Allah tak pahami sifat kalam Allah lagi sifat kalam yang nak baru tu tapi menyertai tak bangun cara pemahaman pun ile dari sifat mukhalafatuhu lil hawadith pun ile Allah ile hana sama dengan makhluk nyan akan mudah cara pahami dan untuk mendekatkan kepada pikiran itu akan mudah tertemung sifat kalam puno nyok contoh penting misal yang nyos sering lupa pegah makanya lu ulang lo na kalam yang hana huruf hana muswara nah di alam nyata kehidupan tanya menteng na sesuatu jino yang dapat terpahami sebuah makna tanpa huruf tanpa suara tapi bisa terpahami makna hinan tatameng dalam sebuah lorong bak sebuah jalan-jalan hinan na kertas layang warna merah ipedu hinan na Romeo atau hijau merah begitu saja putra yang terpahami tanya bahwasanya dianjurkan untuk hati-hati berkendara karena jalannya rame mungkin na urung meninggal atau urung kawin kayaknya pertanyaan you know 4 huruf hinan 4 suara sehingga terpahami kita tanya kepada sebuah makna hati-hati karena hinan na rame urung kayaknya hana huruf hana suara yang na simbol saja jadi yang perlu untuk sampaikan dalam alam nyata kehidupan tanya makhluk mentang bisa terdapatkan sesuatu jino yang tanpa huruf tanpa suara tapi mempunyai makna jadi medum alam kita tanya mentang na lagi nya
maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja luar biasa, di luar kemampuan cerna manusia. Ya. Yang kita bicara terkait dengan alam gaib nyan bupah tat hai tempah. Ya, nyokan ke perbandingan yang itu mufum bentuk.